peristiwa semacam ini betul-betul diselesaikan dulu masalah dasarnya, yaitu kriminalnya tuh, supaya nanti dari situ kita bisa bongkar lebih lanjut. Nanti kalau soal-soal besar ini diperlihatkan, lalu seolah-olah yang kriminalnya hilang tuh. Jadi ini intinya, jangan sampai fakta utama yaitu tembak menembak itu dikaitkan langsung dengan peta besar itu. Peta besar itu menunggu hasil riset tentang yang kriminal. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, dua hal memang ada di dalam kecemasan publik. Selesai nggak peristiwa kriminalnya? Yang kedua adalah benar apa tidak kegiatan-kegiatan ya bawah tanah dari Pak Sambo itu melibatkan satu imperium yang besar sekali itu. Apakah Pak Sambo juga memelihara pasukan-pasukannya di daerah-daerah itu yang tunduk pada disiplin di luar organisasi resmi kepolisian. Jadi ini pertaruhan besar dan kita ingin agar supaya pertaruhan ini diselesaikan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Ya, dan tadi kan kita sampaikan kemarin kita dapat grafik tentang kerajaan kekaisaran, bukan disebutnya kerajaan, ini kekaisaran, ini imperium gitu ya. Imperium kekaisaran Sambo yang sampai ke daerah-daerah kemudian. Dan juga kenapa kemudian kan soal bisnis judi ini bahkan kan sebenarnya sudah lama kita tahu, dan kemarin ketika ribut-ribut di soal dibekukannya beberapa platform oleh Kominfo kan sempat terjadi juga para netizen yang mempersoalkan kenapa ya platform-platform yang justru judi tidak dibekukan. Dan pada waktu itu Kominfo menyatakan itu nggak ada judinya, belakangan baru kemudian ternyata itu judi dibekukan juga gitu. Jadi ini memang sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali bisnis gelap gitu yang dimanfaatkan oleh para di kalangan kepolisian, di kalangan pemerintahan gitu untuk menanggung keuntungan sendiri. Jadi semua elemen utama bangsa ini terlibat sebetulnya tuh. Hanya soal skalanya kan. Oh yang ini kecil, yang ini panahnya pendek, yang sana panahnya panjang itu, yang ini garisnya merah, yang ini masih kuning-kuning, yang sana udah bold, yang ini masih titik-titik itu. Tapi semua soal ini berawal dari institusi kepolisian yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh partai-partai politik, oleh tokoh-tokoh politik. Jadi bagian-bagian itu kita pisahkan dulu tuh. Jadi saya tetap anggap bahwa kita fokus ke situ. Tapi jangan lupakan dulu penjelasan kriminalnya apa dalam soal Yosua ini. Setelah itu kemudian tentu akan ada upaya untuk melihat lebih jauh peta ini kemana arahnya tuh. Apakah Yosua itu hanya satu faktor atau satu-satunya faktor atau hanya satu faktor. Jadi sekali lagi publik harus konsolidasi dulu isunya tuh. Nah konsolidasi ini yang memungkinkan kita benahi kepolisian sebagai institusi. Itu intinya tuh. Tentu di dalam peta itu ada aja orang yang merasa enggak, bukan saya yang harusnya ada di peta itu. Ini berarti lawan politik, bukan lawan politik sebetulnya, lawan faksi di kepolisian yang bikin peta itu. Nah, mesti ada peta yang lebih gila lagi tuh, supaya semua orang makin bingung kan. Jangan-jangan peta ini ya peta awal doang, ada peta yang lebih gila lagi yang sebetulnya yang lebih bagus atau yang lebih benar tuh. Jadi disinformasi itu akan berjalan terus dalam rangka mengintip di antara faksi di kepolisian kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bahaya betul bangsa ini karena sedang menghadapi krisis ekonomi politik, krisis kepercayaan, potensi pemanasan di kawasan, soal perang global segala macam. Ini yang saya sebut mempersiapkan polisi yang profesional itu lihat ke belakang dalam upaya untuk melihat apa yang membuat polisi ini terbelenggu dan melihat ke depan apa yang menjadi tantangan baru kepolisian di depan. Lain kalau momentumnya norma-norma, kita betul dalam ketegangan secara ekonomi, secara politik, dan bahkan secara global. Jadi percepatan keterangan pers dari Pak Sigit itu kelihatannya mulai bagus. Jadi sekarang dipercepat nih, akan diperiksa Kapolda macam-macam. Tapi di ujungnya orang mesti dapat keyakinan bahwa ini akan diselesaikan, bukan sekedar melayani keinginan publik bahwa ini ada bahaya, yang sana terlibat dengan narkoba, yang ini terlibat dengan judi itu. Jadi intinya Kapolri mesti juga punya kepercayaan diri untuk memulai mengurai ini perlahan-lahan. Dari sini saya baca kan misalnya Kapolri akan copot Kapolda hingga pejabat Mabes yang terlibat judi online. Ini kan kalau sinyalemen ini itu pasti
ini bukan sekedar sinyalemen, pasti berdasarkan informasi pernyataan itu kan begitu, bukan normatif, karena kemudian tiba-tiba saja di berbagai Polda bergerak. Di Sumatera Utara tadi seperti saya singgung, tiba-tiba ngaku nggak terima uang dari bandar judi. Kemudian di Polda Sumatera Barat mengaku perjudian, Kapolda saya tidak terima kalau disebut melindungi, kan gitu. Kemudian Kapolda Jawa Timur di media menulis sekian harta kekayaannya sekian. Ini kan semua kemudian jadi, meskipun tidak ada konfirmasi resmi, ini kan menjadikan semua terhubung gitu ya isunya dengan grafik-grafik kekaisaran Sambo kemarin. Itu bunyinya begitu tuh, dan orang melihat kok ada perlawanan dari daerah itu. Jadi kalau perlawanannya terlalu terlihat diorkestrasi, lalu dianggap bahwa memang kalau begitu kekaisaran itu masih eksis, sehingga kaisar di bawahnya apa ya, kesatria-kesatrianya mulai bikin styling gitu. Tapi jangan sampai itu kemudian jadi sinyal bahwa Sambo fight back, kan itu juga buruk juga kan. Karena semua ini berujung nanti pada perbaikan institusi itu. Jadi kalau Pak Kapolri bicara, dan itu artinya ada data pada dia. Kematian Brigadir J sudah berjalan 3 minggu. Namun sampai hari ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir J sudah berjalan 3 minggu. Namun sampai hari ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Oknum polisi yang mengaku melakukan penembakan juga belum jadi tersangka. Ibu PC maupun Bapak Irjen belum juga dimintain keterangan. Sebagai perbandingan, dalam kasus pembunuhan kopi sianida Jessica, sama sekali tidak ditemukan saksi fakta. Bahkan Jessica sampai akhir persidangan, bahkan sampai tingkat PK, tidak mengaku melakukan pembunuhan, akan tetapi dia divonis 20 tahun penjara, walaupun buktinya sangat samar-samar. Dalam kasus kematian Brigadir J, sudah ada yang mengaku yang melakukan penembakan, akan tetapi kenapa belum ada tersangka sampai hari ini? Inilah Hot Room, babak baru mengungkap pelaku.